Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya kau tempatku berlindung. Hanya engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku sedalamnya. Sedalamnya hatiku kau dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwa. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwa. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Engkau tahu Tuhan, dan kasih-Mu tak jauh di dalam kemenangan, ku tahu bersama. Sekali lagi, sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Selamat pagi Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur kalau kami boleh berkumpul di tempat ini untuk memuji meninggikan Engkau. Kami mau mulai ibadah ini Bapa, dan kami menyerahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Roh Kudus datang dan beracaralah atas setiap kami, beracaralah setiap hati kami, berbicaralah kepada setiap kami.
Dan kami percaya Bapa, biar apa yang kami lakukan boleh menyenangkan hati-Mu dan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan, amin. Yuk kita nyanyi lagu berikutnya. Ini lagu lama, jadi saya tidak tahu kalian jamannya apa enggak, tapi ini a very simple song. Jadi kalau kalian tidak tahu, kalian belajar ya. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Kita ulang dari awal ya. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Roh Allah, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang
Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Nyatakan Tuhan, pakai hidup kami Bapa, pakai hidup kami, pakai hidup kami Tuhan, pakai hidup kami Tuhan, ini kami Tuhan, ini kami Tuhan, berkenanlah atas kami, berkenanlah atas kami perlu Engkau, kami perlu Engkau, kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan. Oh, kami perlu Engkau Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang kudus, pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati, ku buka
Kita tutup mata ya. Kita minta Tuhan ambil alih seluruh hidup kita. Kita angkat tangan, kita katakan, aku buka hati untuk zaman. Kita cuma nyanyikan refnya aja. Bilang, Tuhan, Tuhan ini aku. Ambil alih seluruh hidupku. Siapa yang mau? Yuk kita angkat tangan. Kita tutup mata kita nyanyikan refnya ya. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, di altar-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Amen. Ini kami Tuhan. Ini kami Bapa. Holy Spirit will welcome you in our lives to make a difference. Lead us where we have to go. Lead us what we have to do. Biar Engkau mengaruniakan pada kami hati, telinga yang mau mendengar setiap apa yang Engkau katakan Tuhan. Biar hati yang lembut Tuhan, biar kami mau pergi kemana Engkau suruh kami pergi. Dan melakukan apa yang Engkau mau kami lakukan. Dan biar Tuhan hidup kami untuk memuliakan Engkau. Biar benar Bapa, Engkau yang mengambil alih seluruh hidup kami. Karena biar apa yang kami lakukan boleh mencerminkan Engkau. Boleh menyalurkan kasih-Mu. Oh, kami mengucap syukur Tuhan karena kami tahu Engkau Bapa yang hidup, Allah yang mengasihi kami. Kami mau menyiapkan hati kami mendengar firman-Mu Tuhan. Roh Kudus berbicaralah atas setiap kami. Dan kami memberkati pembicara yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar Engkau yang mengurapi Tuhan. Dan biar apa yang keluar dari bibir mulutnya itu semua berasal dari Engkau. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Silakan duduk. Oke, sambil nunggu. Nah, saya mau cerita begini. Di dalam kehidupan kita semua diperhadapkan kepada pilihan. Betul? Pilihan yang harus kita pilih. Kalau kita milihnya benar, hidup kita juga nanti akan benar. Tapi kalau kita milih yang tidak benar, hidup kita nanti juga tidak benar. Betul ya? Nah, di depan kita itu ada pilihan seperti itu. Nah, sebetulnya kita paham, kita tahu persis apa yang kita pilih itu ujungnya akan menjadi seperti apa kita tahu, betul? Ya, saya mau cerita. Om Budi ini waktu kecil tinggal di desa. Gitu ya. Tinggal di desa, terus di situ banyak teman-teman. Nah, Om Budi tahu, Om Budi mesti harus milih teman yang benar atau teman yang tidak benar. Lebih enak mana kumpul dengan teman yang benar atau yang tidak benar? Sebagai anak muda. Lebih enak mana? Jujur. Biasanya lebih suka kumpul dengan teman yang tidak benar. Ya, jadi dulu Om Di waktu kecil itu ikut kumpul dengan teman-teman yang tidak benar. Yang suka mencuri, yang suka, ya pokoknya yang dilakukan orang-orang atau teman-teman yang tidak benar itu Om Budi ikuti. Nah, sampai titik tertentu baru Om Budi sadar, wah ini ada yang salah dengan hidupku. Karena saat aku mengikuti teman-teman yang tidak benar, akhirnya aku tahu ujungnya nanti menjadi tidak benar.
Sebaliknya, kalau aku memilih teman-teman yang benar, ujungnya nanti benar. Betul? Betul ya? Halo? Benar ya? Jadi tergantung pilihan kita. Kalau kita mau nanti ujungnya benar, berarti kita harus memilih hal-hal yang benar juga. Semua tahu itu, bohong kalau kita ngomong, aku salah pergaulan, gak ngerti, tak pikir apa, bohong. Semuanya tahu mana yang kita pilih, efek atau dampak ke depannya, kita tahu persis. Ada satu ayat, ya. Nggak usah buka karena tangannya semua kan pegang, gitu ya. Dan kita nanti 1 jam, ben kemeng tanganmu ini terus. Ya, saya bacakan ayatnya ya. Ulangan 11:26, ayat 26. Coba ditampilkan di sini deh. Nah, Kak Iyal dibantu. Ulangan 11 ayat 26. Nah, teman-teman supaya tahu. Ulangan 11 ayat 26 sampai 28 nanti. Ya, perhatikan ini supaya kita tahu ya. Nah, ini teman-teman perhatikan. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini apa? Berkat dan kutuk. Jadi di depan kita, ini endingnya. Ada berkat, ada kutuk. Pilihan kita ini. Ada berkat, ada kutuk. Tidak ada yang tengah-tengah, itu tidak ada. Di hadapanmu pada hari ini berkat dan kutuk. Semua orang berkata, aku pengen diberkati. Masa depan yang penuh pengharapan. Itu berkat. Bukan kutuk. Ini pilihan kita. Pilihan teman-teman semua dan pilihan Om Budi. Mau berkat atau kutuk. Sepele ya. Jadi kita cuma diperhadapkan 2 hal. 1 berkat, 1 kutuk. Kalau berkat ini enak, menyenangkan roh kita. Kalau kutuk, tidak enak. Tapi itu menyenangkan daging kita. Orang yang tinggal dalam kutuk, hidupnya sengsara. Usaha apa aja gagal. Itu orang yang tinggal dalam kutuk. Loro-loronan. Pokoknya semua yang tidak enak, itu ada di kutuk. Nah sekarang kita berkata, lihatlah aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini. Pagi ini teman-teman semua diperhadapkan berkat atau kutuk. Ayat 27, menarik. Ayat 27. Ini saudara. Berkat, baca sama-sama, 2, 3. Apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Wah, ini Alkitab firman Tuhan yang luar biasa. Memberikan guidance kepada kita. Ayat 26 tadi, pilih berkat atau kutuk. Ayat 27, berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu
yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Ini jelas banget. Ini terang banget. Ayat 28. Dan apa? Kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Luar biasa ya. Apa Allah lain yang tidak kamu kenal? Boleh enggak ngegame? Boleh. Tetapi kalau ngegame terus, tidak boleh. Boleh enggak searching? Boleh. Tapi kalau yang kau searching, hal-hal yang berbau dosa, itu tidak boleh. Nah, gampang sebetulnya. Cuman pilih berkat atau kutuk. Berkat kalau engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Kutuk kalau engkau tidak mendengarkan, tidak mengikuti suara Tuhan Allahmu dan mengikuti ilah lain atau kesenangan lain. Itu kutuk. Ya gampang. Nah, sekarang di tanganmu itu benihnya taruh di tangan kanan atau tangan kiri boleh, ya. Terus tisunya taruh di tangan satunya. Dibuka di lembaran gitu. Ya. Sekarang dari tanganmu harus kamu pilih kacang hijau, pindahkan ke tisunya. Sebentar, nanti saya kasih aba-aba, ya. Pakai tangan kiri atau tangan kanan, itu benihnya, itu ada beras dan kacang hijau. Yang satu tisu. Nah, perhatikan nanti ya. Siapa yang mau milih berkat, angkat tangan? Bingung angkat tangan. Ya, hari ini kita anggap kacang hijaunya itu berkat. Nah, kacang hijau dan beras itu ada di tangan kiri, terus diambil, dipindah ke tisunya. Susah enggak? Susah enggak? Sedikit susah. Tidak boleh Lial enggak boleh itunya ditaruh tengah gitu, enggak boleh. Nanti kan gampang. Tapi ini di tangan kiri, tisunya tangan kanan atau sebaliknya, nanti diambili, dicutii, dipindah ke tisu. Paham? Jangan ditaruh di tisu kabeh kok jekui berasnya, jangan. Ya? Paham ya? Kita belajar. Kenapa rada susah? Karena kita hidup di lingkungan yang berbagai macam. Tapi kita harus milih yang benar. Bisa ya? 2, 3, silakan. Ya. Ambil yang pakai jarinya, ambil yang kacang hijau saja. Pakai jari. Lihat buat tumplek kabeh kakuati. Dipindahkan dari kacang hijau ke ke tisunya. Enggak apa-apa. Kalau berasnya ketut sidik-sidik enggak apa-apa. Ayo,
Saya tunggu. Rada susah memang, karena apa? Ya itulah kehidupan kita. Di depan kita, teman-teman semua kan ada gadget. Itu pilihan kalian. Mau pilih yang benar, membawa berkat, atau pilih yang buruk, membawa kutuk. Di depan kalian, yang selama ini kalian pegang gadgetmu, itu kira-kira seperti ini. Wes angel tiba kabeh para budek. Terkadang kita gitu loh. Aku pengen hidup benar Tuhan, tapi kenapa jatuh lagi? Kaku hati. Harus memilih. Bisa, susah. Wah, aku mau malah dikai akeh gara-gara Om Budi. Mau wes sithik tambah ditambahi. Teman-teman sudah mulai jengkel? Belum? Ya wes. Ayo. Kalau sudah dipindah ke tisu kacang hijaunya, kalau masih ada berasnya di tisu, diambili satu-satu. Supaya semuanya tersisa kacang hijaunya. Ayo Sa, diambili satu-satu lagi Sa. Gimana? Pegangi aja. Ini masih banyak tuh, ambilin berasnya. Wah, Lial sudah mulai marah. Wes. Ya, wes ngamuk ini Sasa. Sasa jengkel sudah, enggak apa-apa. Ayo dicari. Cari lagi, Sa. Pokoknya habis ini nanti semua nyapu ya. Karena kalian yang bertanggung jawab. Kamu kenapa mbok buangi kabeh berasnya? Ayo. Susah karena apa? Karena itu pertempuran di hati kita. Aku pengen ngumpulin yang kacang hijau aja, tapi berasnya ketot gitu. Ya, aku pengen hidup yang benar, tapi keinginan daging yang aku tahu itu membawa kutuk, itu yang aku lakukan. Teman-teman kalau ngikuti instruksinya, teman-teman akan mulai paham betapa susahnya kita saat kita diperhadapkan kepada pilihan. Aku mau memilih yang benar, yang berujung kepada berkat, atau aku milih yang kutuk, yang kita tahu ujungnya kepada sesuatu yang tidak baik. Teman-teman, kalau habis melakukan dosa, perasaan hatinya piye? Gak enak banget. Nah, kalau itu dilakukan terus-menerus, akan menjadi kutuk. Ketarik tisunya. Susah ya, ketarik tisunya ya. Tarik tisunya tumpah. Oke. Sekarang perhatikan saya. Kita sepakat untuk membuang yang jelek, ya. Kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Beras itu bicara Allah lain atau
kesenangan lain, keinginan lain, keinginan daging yang mengakibatkan kepada kutuk. Ya, sekarang semua maju, berasnya yang dibuang di tempat sampah. Sambil ngomong, aku buang semua yang membuat menjadi kutuk dalam nama Yesus. Setuju? Ayo, berarti kacang hijaunya di tempat tisu. Tetap di tempat tisu kacang hijaunya, ya. Oke, silakan maju ke depan. Ayo. Ya. Dibuang berasnya dalam nama Yesus. Ya, dalam nama Yesus semua keinginan yang mengakibatkan kutuk dibuang dalam nama Yesus. Ya. Kacang hijaunya masih ya, tetap ya, ditaruh di tisu. Oke, sudah semua? Dibuang alih. Ya. Yang masih tersisa, ya. Yang masih tersisa tinggal kacang hijau di dalam tisu. Ya. Ini adalah benih yang baik yang mengakibatkan kita diberkati. Amin. Ya, nanti itu dibawa pulang, ya. Sekarang dibungkus dengan tisu, kalau tisunya tadi robek minta tisu belakang. Ya, ada yang mau tisu lagi? Yang robek? Sekarang dibungkus, dimasukkan di kantong. Ya, dibawa pulang. Dimasukkan di kantong atau tas. Nanti ngomong sama mamahnya, kalau nyuci mesti diambil dulu, nek enggak nanti jadi kecambah, ya. Ya, dimasukkan di kantong, ya. Nah, sekarang ditulis ini ada dua ya. Ada dua, kalau pakai HVS nanti dilempit terus disobek, ya. Jadi ada dua, yang satu ditulis benih yang jelek, ini benih yang baik. Sekarang nanti apa yang teman-teman selama ini lakukan untuk benih yang jelek, ditulis semua di sini, ya. Yang benih yang baik, yang berakibat kepada berkat, ini nanti juga ditulis. Paham ya? Paham ya? Nah, nanti ditulis benih yang jelek apa aja, banyak enggak apa-apa. Ya sebanyak-banyaknya. Yang tahu teman-teman sendiri, anak-anak sendiri yang tahu. Yang baik nanti kita doakan, yang jelek nanti kita akan buang di tempat sampah. Tidak usah dikasih nama. Ya, supaya teman-teman bisa jujur. Benih yang jelek misalnya bantah kepada orang tua, marah, cepat emosi, males, tidak segera mengerjakan PR, ngegame yang tidak kenal waktu, terus suka buka film-film porno, gitu. Semua benih-benih yang jelek itu ditulis semuanya, teman-teman yang tahu semuanya. Nggak usah takut diketahui oleh pembina. Nanti kita akan buang, kita akan sobek bareng-bareng. Ya, sebagai bukti kita mau serius, kita cuman pilih benih yang baik yang mengakibatkan kepada berkat. Siapa setuju angkat tangan? Ya, semua setuju ya. Ayo, cepat ya. Tulis di kolom benih yang jelek, satunya lagi benih yang baik. Tulis semua. Sambil kita ngomong, ini tidak akan aku lakukan lagi semua benih yang jelek. Benih yang baik kita semua tahu, nurut sama orang tua, baca Alkitab, suka belajar, suka membantu, tidak membantah, tidak keras kepala. Itu benih-benih yang baik. Nanti itu yang dibawa pulang. Sebelum dibawa pulang nanti kita doakan sama-sama supaya benih yang teman-teman isi, yang teman-teman tulis, itu benar-benar kita lakukan. Kalau benih yang baik yang kita isi, benih itu akan bertumbuh,
berbuah yang lebat, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Sebaliknya, kalau yang kita kerjakan benih yang jelek, benih yang mengandung dosa, itu akan mengakibatkan kutuk. Ayo teman-teman, pasti tahu semuanya. Mana benih yang baik, mana benih yang jelek. Sebanyak mungkin. Baik benih yang jelek, karena nanti kita akan buang, kita akan sobek-sobek, jangan ada yang ketinggalan. Demikian juga benih yang baik yang kita mau lakukan, yang kita mau kerjakan. Suka mendengarkan firman Tuhan, suka membaca Alkitab, suka berdoa, suka mendengarkan lagu rohani, itu adalah benih-benih yang baik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, oke. Yang ditulis, yang menulis lebih banyak benih yang jelek, angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Yang lebih banyak benih yang baik, angkat tangan. 1, 2. Sing lainnya yang podo. Ya, enggak ada pengaruh apa-apa sih. Cuman mau ngomong. Ya, sekarang disobek tengahnya, ya. Kalau pakai HVS disobek di tengahnya, ya. Disobek. Jangan disobek-sobek dulu. Om Budi punya ayat, ya. Yosua 24 ayat 15. Yosua 24 ayat 15. Ini khotbah perpisahan Yosua. Yosua 24 ayat 15. Nah, Alkitab berkata demikian. Anak-anak perhatikan. Tetapi jika kamu anggap ini tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Baca sama-sama, 2, 3. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami beribadah kepada Tuhan. Nah, Alkitab ini mengajarkan bahwa di depan kita ada pilihan, engkau beribadah kepada Tuhan yang benar atau beribadah kepada ilah lain, Tuhan yang tidak benar. Di depan Anda, di depan teman-teman, anak-anak semua, ada dua benih. Benih yang benar dan benih yang jelek. Benih yang benar ini berakibat kepada berkat, sedangkan benih yang jelek berakibat kepada kutuk di depan kita. Nah, tadi kita sudah lakukan sesuatu, semua benih yang baik Anda simpan di dalam tisu, dimasukkan di kantong, itu yang Anda pilih, itu yang anak-anak pilih. Nah, selanjutnya kita sudah memilih, menulis mana benih yang jelek, mana benih yang baik. Yang jelek nanti kita akan sobek-sobek, kita akan buang. Yang baik itu nanti yang dibawa pulang. Setuju ya? Nah, teman-teman, sekarang ambil benih yang jelek. Ya, ambil benih yang jelek, ya. Terus taruh, angkat di tangan kanan kita benih yang jelek, ya. Angkat di tangan kanan kita, ya. Sekarang tutup matanya, tirukan Om Budi berdoa. Tutup matanya, tirukan Om Budi berdoa. Di dalam nama Yesus, aku akan buang semua kebiasaan yang jelek, yang mengakibatkan kutuk
Aku buang benih yang jelek, yang tidak berguna bagi kehidupan rohaniku. Aku buang di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, sekarang disobek-sobek, terus kemudian dibuang di tempat sampah. Ya, disobek dengan rasa jengkel. Ini tidak akan aku lakukan lagi. Ini tidak akan aku ulangi lagi. Ini aku buang di dalam nama Yesus. Ya, disobek kecil-kecil, tidak apa-apa. Sampai tidak bisa terbaca, karena memang tidak ada yang mau membaca. Ngapain membaca benih yang jelek, gitu ya. Oke, kalau sudah, buang di tempat sampah ini, silakan. Ya, sambil ngomong, dalam nama Yesus aku buang. Ya, dalam nama Yesus aku buang. Aku buang. Dalam nama Yesus aku buang. Oke. Sekarang kita angkat benih yang baik. Ya, sorry, sebelum diangkat, teman-teman baca lagi. Baca lagi. Itu benih yang baik yang mau kita lakukan. Ya, yang mau kita kerjakan. Kalau perlu ditambah lagi, oh ini kurang, tambah lagi. Ya, dibaca sendiri tulisan tanganmu. Nah, setelah ini kita akan praktekkan benih yang baik. Ya, menyapu itu benih yang baik atau jelek? Siapa yang ngomong baik? Angkat tangan. Berarti hari ini semua menyapu lantainya. Karena ini benih yang baik, ya. Oke, sudah dibaca semua? Sudah? Ya. Sekarang sambil dibaca, sambil diapalin di pikiran kita. Diapalin di pikiran kita. Setelah itu nanti kita berdoa. Ya. Diapalin. Sudah? Sekarang kertasnya ditaruh di jidat kita. Ben nempel gitu ya. Ya, ayo sekarang berdoa bersama-sama dengan Om Budi. Tirukan Om Budi berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, benih ini akan aku kerjakan. Semua pikiran yang baik, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang patut dipuji, semua yang disebut kebajikan, akan aku lakukan, akan aku pikirkan, akan aku kerjakan. Karena aku tahu ini berakibat menjadi berkat, menjadi berkat, menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, aku beriman dan percaya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, nanti teman-teman disimpan dibawa pulang ya. Silakan.